Selamat sore adik-adik, salam pramuka. Yuk sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita nyanyi dulu ya. Oke, siap? Baik. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai! Ya, apa kabar kalian adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, kita akan mulai materi kita hari ini tentang PBB atau peraturan baris berbaris. Adik-adik, dalam kegiatan baris berbaris itu sebenarnya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu melatih kesabaran, memupuk rasa percaya diri, memupuk rasa persahabatan, memupuk rasa disiplin, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, dan menambah rasa kebersamaan bersama teman. Itu tujuan kegiatan PBB kita. Adik-adik, di dalam PBB seringkali kita mendengar aba-aba siap, gerak gitu ya, dan sebagainya. Nah, apa artinya aba-aba? Adik-adik, aba-aba adalah perintah dari seorang pemimpin pasukan atau komandan kepada pasukannya. Untuk apa? Melakukan sesuatu secara bersamaan. Itu arti dari aba-aba. Nah, jenis aba-aba pramuka itu biasanya ada 3. Yang pertama aba-aba petunjuk, yaitu penegasan maksud dari peringatan atau pelaksanaan. Yang kedua aba-aba peringatan, yaitu inti perintah untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Dan yang ketiga aba-aba pelaksanaan, yaitu suatu petunjuk atau peringatan dengan serentak atau berturut-turut. Itu jenis aba-aba. Nah, kita lihat contoh di sini. Contoh aba-aba petunjuk itu ini, kepada pembina upacara. Sedangkan contoh aba-aba peringatan itu adalah hormat. Dan aba-aba pelaksanaan contohnya adalah gerak. Jadi kalau kita rangkai, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Artinya secara serentak kita diminta untuk hormat kepada pembina upacara. Pada aba-aba pelaksanaan sebenarnya tidak hanya gerak saja ya adik-adik. Akan kita lihat apa saja aba-aba pelaksanaan itu. Ini, selain gerak, yaitu suatu perintah tanpa meninggalkan tempat, baik menggunakan tangan, kaki, atau anggota tubuh lain. Contoh, hormat, gerak. Pada saat hormat gerak, kita berada di tempat. Posisi sempurna, ya, tanpa meninggalkan tempat. Lalu, contoh aba-aba pelaksanaan yang lain adalah jalan. Jalan adalah perintah yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Umumnya, jika gerakan tidak jelas jaraknya, maka didahului dengan kata maju. Contohnya, langkah tegap maju, jalan. Ya, ini kalau gerakan tidak jelas. Kalau gerakan jelas, contohnya maju 2 langkah, jalan. Itu kan jelas ya. Tapi kalau tidak jelas, sampai kapan majunya, sampai sejauh mana, pakai langkah tegap maju, jalan. Seperti itu. Yang ketiga, mulai, yaitu perintah untuk dilakukan atau dikerjakan secara berturut-turut. Misalnya pada saat berhitung. Misalnya begini ya, berhitung, mulai. Nah, itu kan tidak serentak dilaksanakannya, tetapi berturut-turut, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, adik-adik, bagaimana cara memberikan aba-aba? Pada waktu memberikan aba-aba, pemimpin pasukan harus dalam kegiatan sikap sempurna dan menghadap pasukan, kecuali dalam keadaan tertentu. Ini perlu diingat bagi pemimpin yang akan memberi aba-aba, harus berada di depan. Nah, setelah kita mengerti tentang aba-aba dan cara memberi aba-aba, sekarang kita akan belajar tentang gerakan dasar dalam PBB. Umumnya gerakan ini dilakukan tanpa tongkat atau senjata dan bersifat individu atau perorangan. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah sikap sempurna.
aba-aba yang diperintahkan adalah ini. Siap, gerak. Maka kita harus berada jadi yang pertama, tubuh kita harus berdiri tegap, kedua tumit rapat, kedua kaki merupakan sudut 60 derajat, lutut lurus, paha rapat, berat badan di kedua kaki, perut ditarik sedikit, lalu dada dibusungkan, pundak ditarik ke belakang dan tidak dinaikkan, lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari tangan menggenggam tidak terpaksa serta rapat pada bagian paha. Ibu jari segaris dengan jahitan celana. Leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi rapat, mata lurus ke depan, dan yang penting bernafas secara wajar. Lalu yang kedua, istirahat di tempat. Aba-aba yang diucapkan adalah istirahat di tempat, gerak. Kegiatan ini selalu diawali dengan sikap sempurna. Tujuannya apa? Supaya kita dalam keadaan siap. Bagaimana istirahat tempat yang baik? Ini caranya, pindahkan kiri sepanjang telapak kaki atau sekitar kurang lebih 30 cm. Kedua tangan ke belakang berada di bawah pinggang. Punggung tangan kanan dikepalkan dan di atas telapak tangan kiri yang memegang pergelangannya seperti mencengkram tetapi tetap lemas atau masih dapat bergerak. Ini posisi istirahat di tempat. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan tentang tata cara baris berbaris. Macam-macam PBB pramuka memang sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam melakukannya. Masih banyak loh anggota pramuka yang kurang memahami dengan baik cara-caranya. Adik-adik, ada sekitar 13-20 gerakan dasar PBB pramuka yang harus kalian pahami, sehingga dapat dilakukan secara serempak dan tidak terjadi kesalahan. Apa saja itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, siap. Kemudian yang kedua, setengah lengan lencang kanan. 3 berhitung, 4 jalan di tempat, 5 jalan biasa, 6 hadap kiri, hadap kanan, 7 lencang kanan, lencang kiri. Seperti itu ya, gerakan-gerakan dasar kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba pelajari video pada link YouTube di bawah ini. Silahkan kalian buka videonya. Nah, setelah kalian mempelajari materi kita hari ini dan melihat video, maka tugas kalian sekarang coba praktekkan apa yang kamu pelajari tadi di rumah. Jangan lupa foto kegiatan kalian dan kirim ke kakak pembinamu. Boleh juga rekam dengan video apa yang kalian lakukan, lalu kirim ke kakak pembinamu. Baik adik-adik, saya kira materi dari kakak hari ini cukup sekian. Selamat mencoba, tetap semangat. Salam sehat dan salam pramuka.